Agus adalah orang pintar, berarti saya melakukan justifikasi terhadap Agus bahwa dia tidak mengalami gangguan mental. Clear di situ. Karena ini kaitannya dengan kasus hukumnya nanti. Ya, pada saat orang dijudge dia gangguan mental dengan vonis dari seorang psikiater atau psikologi klinis, ya, maka dia akan terhindar secara hukum. Ya. Maka saya katakan Agus anak pintar. Itu di atas rata-rata juga. Jadi dia memiliki beberapa komunitas dan melakukan interaksi dengan beberapa teman-temannya itu dengan variasi yang cukup berbeda. Dan tadi sempat dibahas tentang narsisme. Jadi rasa percaya diri dia yang luar biasa ternyata saya perhatikan banyak juga muncul di media-media sosial ya. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, berjumpa lagi di YS Podcast. Kali ini kita akan berbincang mungkin yang sedang hangat-hangat, tapi kita ambil dari sisi edukasinya. Nah, seperti apa sisi edukasinya? Ini gara-gara saya iseng scroll di IG nih. Saya lihat teman saya nih postingan, saya baca akhirnya. Dia bilang lanjut di kolom komentar, saya baca lagi gitu. Dan membuat saya penasaran. Kali ini kita akan mengangkat tema ini sesuai judul ininya adalah Agus dan mantra khusus. Tapi ini ya kajian medis, sosial dan psikologis. Nah, ini alhamdulillah nih sudah hadir ada sama teman saya ini Dr. Haji Emirat Isfihan. Gelarnya panjang banget, nanti saya tulis di kredit tahu saja. Kemudian juga sudah hadir ini sama teman kita juga nih Dr. Diat Pika. Beliau ini spesialis jiwa atau psikiater di Nusa Tenggara Barat. Sangat luar biasa. Ini beritanya sedang wow, media nasional ini mengangkat ini. Biasanya kita menemukan kasus-kasus pelecehan seksual seperti itu dialami oleh difabel. Nah, tapi dengan tidak menghukum karena belum juga ini ya masih proses ya. Masih dalam proses di kepolisian, jadi bukan berarti kita mengarahkan sudah ke sana ini. Nah, namun dalam perkembangannya terakhir ini, sepertinya nih netizen di awal munculnya berita ini itu semua berpihak ke Agus. Nah, tapi belakangan setelah banyak terungkap lagi berbalik arah. Nah, sebetulnya ini kan perlu kita hindari nih. Ya. Saya mulai ke Dr. Emirat nih. Ya. Ini Bang Haji ini gimana sebetulnya melihat dari sisi sebagai ya ini juga Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram. Ini Kepala Dinas masih panjang luar biasa. Nah, memotret ini di awal sehingga di tulisan Pak Dokter itu pun langsung membuat saya terpaksa membuat kajian dan tulisan gitu. Apa yang menjadi kegelisahan sih sebetulnya? Ya, yang pertama, terima kasih Bang Sront atas undangan di podcast. Alhamdulillah kita juga bisa membawa teman kita ini luar biasa. Dr. Dias Mika ini seorang eksfoliator. Jadi saya sendiri di ID banyak menaruh harapan dengan beliau karena memang kita butuh sosok-sosok untuk melihat fenomena sosial ya, secara kesehatan jiwa ya, karena memang banyak kasus-kasus kita saat ini adalah yang berkaitan dengan isu mental health ya. Nah, posisi saya tentunya saya menulis memang kemarin itu saya cantumkan di situ kepala dinasnya, tapi untuk podcast ini sisihkan dulu. Kita murni ini pendapat pribadi saja, termasuk dari ID juga saya kira tidak usah dulu. Nah, kita murni bahwa ini adalah pendapat pribadi saya sebagai seorang dokter dan sebagai seorang praktisi kesehatan lah ya yang melihat fenomena seperti ini. Menarik memang kasus ini karena memang sudah menjadi isu nasional kan. Kalau kita melihat penelitian, kembali kalau kita berbicara di kedokteran itu adalah evidence base ya. Evidence base-nya mengatakan memang kasus kekerasan seksual itu salah satu di situ adalah komponennya adalah pelecehan seksual. Itu komponen daripada kekerasan seksual. Itu ternyata yang sangat rentan terjadi pada perempuan. Pertama, 1 dari 3 orang perempuan itu rentan. Yang kedua adalah kerentanan itu terjadi pada seorang yang disabilitas. Itu menurut penelitian ya. Dan dampaknya lebih berat pada orang-orang yang disabilitas.
Sehingga kita mungkin selama ini menganggap bahwa kalau pelecehan terjadi disabilitas, tapi ternyata gimana dengan pelakunya sendiri yang tersangka sekarang ini ya, posisinya sudah naik tersangka menjadi seorang tersangka untuk terjadinya kasus pelecehan. Ini menariknya apa? Karena tentu menimbulkan pro kontra di masyarakat. Betul. Di awal kita melihat secara akal, kok tidak mungkin ini seorang disabilitas yang mohon maaf terjadi amputasi kedua tangan, ya kan, melakukan pelecehan seksual. Pelecehan itu kan banyak macamnya, ada verbal, ada fisik, ya lain-lain. Tapi ini sampai terjadi pelecehan fisik yang pelakunya adalah orang yang disabilitas, kan. Jadi kan menjadi pro kontra, ada yang mendukung, ada yang pro, tapi ternyata pada saat penggalian lebih jauh lagi, ternyata banyak orang kebingungan, seperti plot twist ya, bahwa ternyata si ini tersangka. Itu kan menjadi menarik. Nah, itu yang menyebabkan kegelisahan saya sehingga saya menulis memang. Nah, menulis di situ ya, ini saya memberikan sisi edukasi dan mungkin pandangan yang lain, perspektif yang berbeda. Jadi tidak murni dilihat dari aspek kriminalnya, ya hukumnya, tapi saya ingin melihat ini dari kajian medisnya, ya, kemudian sosial dan psikologis, ya, sehingga perlu ada perspektif untuk ya termasuk aparat penegak hukum nantinya yang akan menangani ini, ya kan, akan banyak pasca ikutannya nanti ya. Walaupun mungkin secara perbaikan kita ke depan kita harus melihat flashback apa sih menjadi penyebabnya. Itulah yang saya tulis. Berbagai macam faktor yang menyebabkan kemungkinan terjadi. Walaupun mungkin secara pasti modus itu nanti akan diungkap oleh aparat penegak hukum. Tapi kita memberikan kajian-kajian apa-apa saja sih yang bisa menimbulkan perilaku ini terjadi sampai terjadi seperti ini. Itu kan banyak aspek ya. Apakah ini menjadi pertanyaan sebenarnya? Apakah disabilitas kondisi ini mendorong yang bersangkutan melakukan kegiatan pelecehan? Oke. Ya, itu menarik untuk dikaji. Ataukah ini murni memang tidak ada kaitannya dengan disabilitasnya? Ini adalah perilaku yang kemudian pada saat terjadi kasus ini kita kaitkan karena memang kondisi beliau ya ini seperti wala kumpul, yang nanti kita harus mencari modusnya itu apa. Oke. Wow, ini menarik nih. Kalau kita melihat ini kan di tahap awal munculnya sebetulnya 3 bulan yang lalu saya sempat dihubungin oleh Agus ini beserta temannya. Jadi saya sebetulnya ya, tapi di saat itu saya belum bersedia untuk mengangkat ini. Oke. Nah, karena beberapa faktor lah. Nah, kemudian ini berkembang, akhirnya tadi malam juga saya komunikasi sama teman yang memang mendampingi dia sejak awal. Dia pun terkejut gitu perkembangan ini. Nah, kalau kita secara kejiwaan ini secara mental health, bukan saja mohon maaf si Agus ini, tapi juga ternyata netizen se-Indonesia. Kayaknya mental kita ini semua terguncang melihat hal-hal ini. Bagaimana Pak Dokter sebetulnya ini? Iya, saya terima kasih kembali nih sebenarnya diundang di YS Podcast. Ini ada kakak senior saya, Dr. Emerald. Mungkin perkenalan buat para penikmat YS Podcast ya. Saya Dr. Diet SPKJ, seorang psikiater. Jadi kalau melihat fenomena ini sebenarnya yang mengkhawatirkan karena fenomena ini kan sifatnya nasional ya. Semua menyaksikan dan viral di seluruh media-media platform besar begitu ya. Dan ini juga akan menjadi konsumsi bukan hanya generasi yang dewasa saja, bukan hanya yang dewasa saja, tapi remaja juga akan melihat fenomena ini. Anak-anak juga. Betul. Nah, itu yang menyebabkan kekhawatiran saya secara pribadi. Hal ini akan memunculkan banyak aspek ya. Kalau kita lihat memang kalau melihat dari sisi kejiwaan mungkin saya mungkin kalau untuk kasus kan belum mungkin lebih banyak dari Dr. Emerald, tapi saya lihat ke depannya dari kasus ini akan banyak sekali yang perlu kita perhatikan gitu ya. Yang pertama mungkin yang kita perlu lihat dampak dari kasus ini pada remaja-remaja kita. Kami bersama IDI melakukan banyak sekali, bersama Dr. Emerald melakukan banyak sekali kegiatan. Kami membuat jargon atau kegiatan namanya teman sebaya. Salah satu bentuknya teman bicara sejiwa. Teman bicara. Jadi bagaimana para remaja ini sebenarnya
perlu, karena memang fase-fase mereka itu yang sampai usia 18 dan 21 tahun itu memang membutuhkan teman bicara, dan yang kami latih adalah bagaimana menjadi teman bicara yang sehat, menjadi teman bicara yang tepat untuk sahabatnya gitu. Nah, melihat kasus ini gitu, kalau kita lihat beberapa cerita dari korban yang muncul di media ya, karena saya tidak mendapat langsung untuk akses ke sana, saya lihat saat terjadinya satu kasus kan mereka sebenarnya membutuhkan, sedang dalam kondisi membutuhkan teman sebaya, sehingga sosok tersangka Agus ini datang dan memberikan kenyamanan ketika bicara, sehingga dalam situasi seperti itu mereka mudah sekali untuk tersugesti untuk melakukan sesuatu, karena saat mereka butuh ada yang memberikan. Nah, kami sebenarnya dalam kegiatan-kegiatan sosial bersama Dinas Kesehatan ya, sesuai arahan dari ketua kami juga sebenarnya sedang mengembangkan itu bagaimana teman bicara itu terbentuk di komunitas kita, terutama di Kota Mataram, untuk bagaimana mereka saling support dalam situasi tertentu. Karena harapannya kalau mereka sudah kenal lama, kenal bagus, paling tidak hal negatif yang akan muncul seperti kasus Agus kan tidak terjadi. Iya. Nah, kalau kita melihat kasus ini lebih kepada satu, proses tumbuh kembang mental dari anak remaja itu kan memang bertahap nih. Fisiknya oke, sudah dewasa, tapi mentalnya belum matang secara penuh, sehingga ketika orang dewasa seperti Agus ini memberikan sugesti. Kalau bahasa kita tadi Pelungguh menyebut mantram, kalau kami menyebutnya itu lebih ke sugesti ya. Sugesti positif yang bisa menarik trust dari korban-korban itu, yang memunculkan apa yang disampaikan akan diyakini benar oleh para korban. Seperti ini sehingga ketika Agus melakukan beberapa hal ke depan untuk mengarahkan ke sini ke sana, itu para korban akan dengan lebih cukup yakin. Kenapa? Di awal itu kalau saya lihat beberapa bentuknya seperti interaksi komunikasi itu sifatnya kayak membina trust di awal gitu. Jadi kesannya meyakinkan di awal, kemudian ketika si korban sudah percaya maka gampang untuk diarahkan. Nah, kita belum tahu nih kondisi korban saat kejadian, apakah memang mereka sedang mengalami masalah kesehatan jiwa atau tidak. Namun kalau kita lihat datanya kan memang situasi remaja ini kan berisiko. Kalau data Riskesdas 2018 itu masalah mental emosional remaja itu kan cukup tinggi ya. Itu di angka 13%. Kalau problem depresi itu di 8%. Jadi sebenarnya kalau 15 itu yang menjadi korban itu angka yang kecil sekali. Kecil sekali maksudnya kalau misalnya itu sudah memang dalam kondisi masalah mental emosional, dan itu akan sangat mudah untuk tersugesti. Nah, sehingga peran kami gitu memang menyuarakan bagaimana untuk kalau bisa bicara itu dengan orang-orang yang kita bisa percaya dan kenal sebelumnya. Dan memang yang kita dekatkan adalah komunikasi antara anak dan orang tua sebenarnya. Ini kembalinya ya ke orang-orang terdekat lagi, di mana korban ya, kategori korban ini sebetulnya ada kegagalan komunikasi di ruang yang berbeda. Nah, sehingga di saat yang tepat Agus ini datang dan memberikan motivasi sugesti sehingga ini mudah. Nah, Pak Dokter, ini kalau tadi ada yang menarik ketika di bahasan awal, ini tadi menyebutkan apakah karena difabel atau keterbatasan fisik ini yang mendorong ya si pelaku ini untuk kayaknya ini potensi saya yang bisa saya manfaatkan, atau ya dia nggak, ya dia biasa, dia berasa normal gitu, sehingga ya tidak ada yang berbeda dari saya. Nah, kalau kita lihat konten-konten yang beredar, ya memang semua bisa dilakukan, main drum, main ini. Kalau menurut Pak Dokter di sini, apakah ada dua faktor ini nih saling simbiosis mutualisme? Itulah yang saya katakan menariknya di sana. Saya pribadi, saya mengatakan Agus ini anak pintar. Oke. Kenapa saya katakan gitu ya? Agus ini adalah difabel. Ya. Different ability. Dia mempunyai kemampuan yang berbeda. Itulah difabel. Ya. Jadi di tengah keterbatasan itu, dia membuat sebuah ruang di dirinya itu namanya adalah kompensasi fungsional. Kompensasi. Dia melakukan kompensasi terhadap kekurangannya. Berupa apa? Belajar, musik,
melakukan aktivitas ya, naik kendaraan. Bahkan kemampuan secara verbal. Kita dengar rekamannya bagaimana melakukan rayuan. Tidak semua orang bisa melakukan. Bahkan orang lengkap fisik belum tentu ya. Makanya saya katakan Agus ini anak pintar. Ya. Ini anak pintar. Kemudian dia bisa melakukan kompensasi terhadap dirinya dengan membuat macam-macam. Nah, inilah yang ternyata menurut saya disalahgunakan. Oke. Ini yang disalahgunakan. Iya. Kompensasi itu macam-macam. Ya. Ya. Dia bisa mendapatkan bersekolah pun itu, berkuliah ya sekarang ya khususnya Sedang masih. itu adalah sebuah kemampuan dia berpikir bahwa dia tidak dibatasi oleh keterbatasannya. Ya, jadi dia sudah mengkompensasi dirinya dengan menghasilkan sesuatu hal yang bahkan dia bisa banggakan. Saya viral loh dengan kemampuan saya bermain itu. Jadi sesuatu yang menimbulkan apa? Narsistik. Narsistik di situ ada kelebihan yang dia punya. Iya. Inilah yang ternyata membuat dia itu berpikir, menurut saya ini kasih kali lagi, karena kepintarannya itu dia bisa ya membuat sebuah, kalau diistilahkan itu adalah manipulasi, menimbulkan manipulasi terhadap korban ya. Cuma satu yang harus kita flashback kembali, kenapa Agus sampai melakukan ini? Dengan kelebihan-kelebihan yang dia punya harusnya bisa menjadi positif. Tetapi ternyata ada yang akhirnya dia larikan ke hal yang negatif. Kenapa itu? Ya. Terjadi. Satu, orang-orang dengan disabilitas itu secara, ini kan manusia normal ya, secara emosional. Ini saya katakan tadi kenapa saya sebut Agus adalah orang pintar. Berarti saya melakukan justifikasi terhadap Agus bahwa dia tidak mengalami gangguan mental. Clear di situ. Karena ini kaitannya dengan kasus hukumnya nanti. Iya. Pada saat orang dijudge dia gangguan mental dengan vonis dari seorang psikiater atau psikologi klinis, ya, maka dia akan terhindar secara hukum. Ya. Maka saya katakan Agus anak pintar. Secara mental tidak ada disabilitas mentalnya, hanya disabilitas fisik. Silakan dipakai oleh aparat kalau mau pernyataan saya ini. Karena setelah melihat semua kelebihan-kelebihan itu, dia otomatis positif bahwa ini tidak terjadi keterbatasan mental, retardasi mental tidak terjadi. Jadi dia murni adalah fisiknya saja. Nah, orang-orang dengan disabilitas fisik seperti ini, ingat mereka adalah orang normal yang secara emosional membutuhkan satu kebutuhan biologis, seks. Iya. Banyak orang melakukan pelecehan seksual karena kelainan seksual. Itu termasuk gangguan jiwa. Jadi Pak Dokter nanti menjelaskan. Ya. Ada orang yang tidak bisa menyalurkan hasratnya, tetapi dia puas dengan misalnya mempertontonkan alatnya, exhibitionisme. Ya. Ada orang yang memanfaatkan, dia tidak bisa melakukan sendiri, tapi dia harus meminta bantuan orang. Nah, saya berpikir, ya, salah satu bisa menjadi motifnya adalah di sini dia ingin kebutuhan biologis secara seksual itu ada. Maka dialihkan dengan adanya kesempatan terhadap tadi manipulasi yang dilakukan. Ingat, modus dari sekian orang ini yang menjadi korban itu rata-rata adalah bagaimana dia melakukan pendekatan terhadap orang-orang yang sedang mentalnya down, melakukan pendekatan di situ. Kemudian salah satu modusnya adalah membuka pembicaraan dengan menyebutkan kekurangannya. Jadi menimbulkan trust, manipulasi emosional dari korban untuk percaya, dan orang tidak akan menganggap dia punya modus. Karena apa? Dia keterbatasan fisik. Itulah yang dimanfaatkan. Makanya saya katakan dia pintar. Melihat ini. Kemudian kasus-kasus yang berbeda pun yang dia lakukan itu ternyata dia melakukan profiling dulu. Tidak serta-merta modus yang sama. Ya kan? Tidak sama. Modus yang satunya tetap orang yang lagi bersedih, ya, lain. Modusnya yang sedang ada dengan pacarnya, kemudian ada yang disebut dosa-dosa, berbeda dia pakai.
Ada yang dia pakai ancaman psikologis, ada yang dia pakai manipulasi emosional. Pendekatan. Makanya saya bilang ini pintar. Nah itulah satu tadi yang mendorong faktor penyebabnya adalah itu kebutuhan secara biologis bisa jadi. Itu dia larikan ke sana. Ya. Yang kedua adalah ini yang kaitan dengan tulisan saya di situ. Ini bahan pembelajaran kita. Kita selama ini mungkin melakukan isolasi terhadap kaum-kaum disabilitas, terhadap edukasi pendidikan seks. Ya, ini yang saya selalu ingin sebenarnya mengatakan kepada semua pihak. Pendidikan seks itu jangan berarti menyebutkan tentang organ seksual, bagaimana berhubungan, ya, dampak akibatnya hanya sebatas itu. Tapi pendidikan seks yang paling penting adalah tanggung jawab. Nah, itu yang mungkin terhadap kaum disabilitas belum maksimal di sana. Jadi dia tidak tahu arahnya kemana, batasannya di mana, tanggung jawabnya di mana. Maka yang dia larikan adalah hanya kebutuhannya tadi, tanpa ada batasan. Itu salah satu yang bisa menjadi pemicu. Ini menjadi pembelajaran saja menurut saya. Wow, komprehensif sekali. Jadi ini saya rasa ini akan bisa menjadi rujukan nih dalam pengembangan kasus ini. Ya, dan ini bisa jadi rujukan dan saya rasa sangat ilmiah, Pak Dr. Diat ini. Jadi ya, kalau melihat tadi lagi-lagi saya menggali lebih jauh bahwa ini dia anak pintar, anak pintar sangat luar biasa gitu. Jadi di beberapa ini memang dia melihat betul. Jadi profiling atau target lah ya. Targetnya itu kayaknya dia udah punya feeling, kayaknya sedang ini. Kita aja nggak ada punya kemampuan seperti itu gitu. Nah sebetulnya kemampuan apa kalau dari ilmu jiwa nih? Kemampuan apa yang spesial dikembangkan oleh Agus? Iya, kalau kita lihat ini kan tadi disampaikan sama Dr. Emirat, kemampuan dia mengidentifikasi korban. Tapi kalau kita lihat di beberapa media, kemampuan dia berinteraksi itu di atas rata-rata juga. Jadi dia memiliki beberapa komunitas dan melakukan interaksi dengan beberapa teman-temannya itu dengan variasi yang cukup berbeda. Dan tadi sempat dibahas tentang narsisme. Jadi rasa percaya diri dia yang luar biasa ternyata saya perhatikan banyak juga muncul di media-media sosial ya. Kemampuan dia merangkai kata, kemampuan dia untuk menarik perhatian orang itu luar biasa sekali dan memang tidak semua orang akan mampu seperti itu. Namun yang perlu saya lihat di sini adalah kembali lagi ini memang poin penting kita ya, tadi disampaikan oleh Dr. Emirat bahwa kasus ini jangan ditutup nanti selesai dengan apakah yang bersangkutan ada gangguan jiwa apa tidak, karena di KUHP itu sering disalahartikan dan untuk menghindari dari pertanggungjawaban hukum jadi malah lari ke sana di KUHP 44. Jadi tadi benar dikatakan itu sebenarnya disabilitas fisik itu dia tidak ada problem di mental dan itu kita lihat kemampuannya luar biasa sekali. Nah, saya menarik melihat beberapa histori di media bahwa ada beberapa perjalanan yang di caption gitu ya, dimunculkan oleh beberapa media terkait bagaimana kegiatan dia bersama teman-temannya, kegiatan dia di kampus gitu ya, kegiatan dia bersama kalau nggak salah ada kegiatan budaya ya, kalau ada. Nah, saya melihat itu menggambarkan bahwa sebenarnya Agus ini dalam kondisi ada disabilitas pun bisa melakukan banyak hal. Nah, poin untuk yang di kampus misalnya saya melihat ada aspek antisosial. Aspek antisosial itu adalah aspek kesulitan untuk mematuhi regulasi. Ada aturan tinggi. Jadi di situ ada terbiasa untuk melanggar aturan di kampus. Terus yang kedua, dugaan ya ada menggunakan zat-zat yang memang tidak diperbolehkan gitu ketika mungkin dia ada diduga minum beralkohol seperti itu. Nah, itu hal-hal yang sudah terbentuk, ada tindakan antisosial di situ. Dan ini sebenarnya kalau kita runut itu terbentuknya kan bukan mendadak nih. Pasti by proses tuh dari kecil remaja dan saat ini dia udah dewasa awal. Itu menggambarkan bahwa hal-hal yang sudah diatur pun itu bisa dia langgar, sehingga ada kecenderungan ketika ada kasus dan untuk pemenuhan hasrat yang disampaikan oleh Dr. Emirat tadi karena dia belum melakukan yang
sesuatu yang seharusnya dengan aturan ya, misalnya dengan pernikahan seperti itu, akhirnya dia juga melanggar itu untuk mendapatkan apa yang dia mau dengan cara melanggar aturan yang seharusnya. Karena dia memiliki kemampuan yang tadi saya sampaikan di awal, komunikasi, kemudian percaya diri dan kemampuan. Nah itu tadi yang intimidasi itu di beberapa YouTube saya lihat dia mengancam dengan kejadian-kejadian apa ya, nanti akan saya sebarkan, saya laporkan ke orang tuamu kalau kamu tidak mau. Nah, kemampuan dia dalam melakukan manipulasi dan intimidasi ini yang terbentuk sepertinya tidak baru-baru saja, sudah cukup lama seperti itu. Karena itu nggak bisa dipelajari sehari 2 hari nih ke Pak Isrun. Jadi Pak Dokter dia Dokter Amira. Jadi awal muncul semua, bahkan saya pantau nih di media sosial, karena kita penggiat media sosial ya. Jadi saya pantau semua membela aparat ke pojok saat itu. Nah, tapi begitu perjalanan ini berbalik lagi. Akhirnya sekarang cuman yang muncul ini fenomenanya konten kreator. Saya melihat muncul perilaku bawaannya bahwa kita dengan mudah menirukan, mohon maaf, yang orang normal. Ini kontennya sekarang loh, ini minggu-minggu ini. Ya betul. Itu justru mohon maaf dengan kayak justru berperilaku meniru ya kekurangannya Agus ini, kekurangan fisiknya itu ditiru. Banyak sekali konten kreator. Saya prihatin di sini. Iya. Artinya hak-hak difabel dia yang justru harus kita jaga gitu. Nah, jangan karena kekurangan itu orang yang normal itu berperilaku seperti Agus dan membuat konten seperti itu sih. Pandangan Mbak Dokter gimana? Ya, saya sepakat itu. Kita berbicara hukum ya, aturan ya. Saya kebetulan sedang mengambil ini juga kuliah hukum juga gitu ya. Jadi adalah sedikit pandangan saya tentang hukum itu. Memang kita berbicara difabel dan disabilitas ini kan memang sudah jelas ada undang-undangnya ya. Undang-undang nomor 8 tahun 2016. Di situ memang mengatur hak-hak seorang disabilitas. Hak ini adalah tentunya diatur untuk semua, bahkan sampai kasus hukumnya. Ini kaitan, sebentar saya masuk ke konten kreatornya. Tapi saya ingin melihat bahwa begini, di sisi hukum semua orang berlaku sama. Betul. Oke. Ya. Tidak ada urusan disabilitas kalau penegakan Hukum sama berlaku. kecuali dalam pemenuhan hak-hak. Di situ yang diatur di dalam undang-undang ini. Makanya pada saat ada kasus ini pun sebenarnya kita jangan memandang ini, menurut saya. Makanya saya tulis di situ langkah aparat itu sudah benar dengan upaya melakukan ini, menetapkan dia ditangkap sudah benar. Jadi murni kasus ini silahkan lihat dari sisi kasus pelecehan seksualnya. Perkara disabilitasnya, tugas kita adalah memberikan hak-haknya. Apa itu? Melalui Komnas Disabilitas, Komisi Disabilitas yang sedang mendampingi. Kemudian ada pendampingan dari pengacara, penasihat hukumnya, itu ada semua dia sudah dipenuhi. Kemudian saya kira untuk kebutuhan biologis sehari-hari dalam arti sandang papan dan itu saya kira kan sudah ada, bisa tinggal di rumahnya, tahan rumah, tanah dia diberikan makan, ya masih didampingi oleh orang tua juga. Itu saya kira adalah pemenuhan yang luar biasa. Jadi saya kira itu sudah ya cukupnya. Artinya apa? Silahkan dijalankan dengan proses-proses hukum ini. Kita hormati hal itu. Nah, tetapi mungkin kita juga perlu jangan sampai kasus Agus ini ya seolah-olah nanti kita melakukan isolasi dan diskriminasi kembali terhadap kaum disabilitas. Itu yang memprihatinkan menurut saya. Kita boleh mengangkat kasus ini, mengambil pelajaran, mengambil sudut pandang yang berbeda, kemudian kita mengawal kasus ini sampai tuntas gitu ya. Tetapi ini juga memprihatinkan dengan adanya konten-konten yang mungkin kesannya menghina, istilahnya kalau saya mengatakan ya, mendiskreditkan pemirsa. Nah, pelaku satu loh, jangan dikaitkan dengan yang lain karena disabilitas itu banyak, bukan hanya Agus, tapi ada kawan-kawan kita yang mungkin jauh lebih baik dan tidak berperilaku seperti itu. Ya ini yang kita harus hormati. Saya kira pendewasaan kita lah, saya kira. Nah ini saya kira sih tugas kita juga untuk konten-konten yang positif ini jangan seperti itu ya. Kalaupun ada yang itu ya mohon dihindari lah, karena supaya ini tidak liar kemana-mana lagi. Nanti isu-isu yang
muncul dan menjadi kasus hukum lagi adalah kasus yang berarti terhadap difabilitas. Muncul di situ kesenjangan. Kesenjangan dan diskriminasi ini saya katakan itu bisa menjadi pemicu terjadinya kasus seperti Agus ini. Karena apa? Mereka itu akan melakukan tadi kompensasi terhadap dirinya, pembenaran terhadap dirinya. Kemudian satu yang paling bahaya itu adalah amarah terhadap masyarakat. Mereka merasa bahwa tidak merupakan bagian dari masyarakat, sehingga apa? Akan menimbulkan pemikiran-pemikiran yang mungkin menjadi di luar norma. Ya, kami sudah disudutkan seperti ini, ya bisa jadi kami akan memberikan reaksi yang berbeda karena ternyata dunia ini dan masyarakat ini tidak bersahabat dengan kami. Itu yang kita takutkan terjadi kembali kasus-kasus yang berbeda. Ingat, kasus itu tidak hanya karena keinginan tapi kesempatannya juga, ya. Kemudian apa yang kira-kira terjadi di fenomena masyarakat nanti bisa berbeda, ya kan? Seorang disabilitas tidak hanya pelecehan seksual, bisa juga hal lain. Ingat, mereka adalah manusia biasa yang mungkin kita harus inklusifkan mereka dari sisi pemahaman, dari sisi kita berinteraksi sosial, itu perlu saya kira dibangun. Wow, ini memang efek dominonya pasca ini ya. Wah, ini yang perlu kita antisipasi ya, Pak Dokter. Ya, jadi saya melihat ada kesempatan. Dia memiliki kemampuan, namun dia melihat ada kesempatan di situ itu. Nah, saya melihat ada kecenderungan ini. Ada hal-hal yang menurut Agus Dini anak pintar nih. Dia pintar sekali melihat, dan setiap orang yang ditemuin itu akan, kalau kita bicara penelitian, variabelnya ini berbeda-beda gitu yang dimanfaatkan gitu. Nah, kalau melihat itu Pak Dokter, bagaimana sebetulnya benteng keluarga, dan beberapa juga saya dengar bisa sampai agak larut malam ini, apa cewek-cewek ini pada di taman, di apa itu kan, dia melihat kesempatan bahwa ada sesuatu yang terjadi. Kenapa seorang cewek bisa di taman sendirian sehingga dia bisa masuk. Nah, kalau kita melihat dari pola komunikasi di keluarga, ini akan mempengaruhi kejiwaan. Kalau saya menilai kesempatan itu ada dan Agus berhasil masuk di situ. Ya, gimana menilai itu, Dokter? Pak Isran, sebenarnya ini kan menarik ya kalau kita lihat apa yang ada dalam pengambilan keputusan dari seseorang untuk melakukan sesuatu apa tidak, itu kan ada naluri, nama kalau kita nyebutnya it itu naluri seseorang. Maka minum seksual itu dorongan kita gitu. Tapi ada sesuatu yang diberikan oleh lingkungan kita, oleh keluarga kita, itu namanya super ego. Super ego itu adalah norma-norma yang ada di diri kita, gitu ya. Ketika dorongan ini, dorongan drive mau makan, minum, seksual ini dorong gitu. Misalnya seseorang, ini contoh, mohon maaf, ketika seseorang itu melihat wanita cantik gitu ya, wanita cantik, kemudian ada syahwatnya gitu, tetapi dia dengan memiliki super ego yang bagus ya, ada di sana itu norma-norma agama, hukum dan budaya, ada kita, ada bentengnya. Jadi ketika itu, wah itu istri orang dan itu tidak boleh, jadi dia bisa menahan diri untuk tidak mendekati itu. Nah, inilah yang mungkin kadang luput dari kita. Ya, kadang luput dari kita. Jadi kalau kita bicara tentang norma-norma apa yang ada itu, ada budaya kita, ada budaya Sasak kita. Misalnya kalau budaya Sasak, bahkan kalau malam aja bisa ditikahkan tuh kalau. Nah, itu dimanipulasi jadi aja. Nah, saking pinternya sehingga itu yang dia gunakan. Cuma begini, saya ingin mengembalikan kepada apa? Ada namanya neglect parenting. Jadi ketika seorang anak itu terabaikan oleh orang tuanya. Jadi bayangkan misalnya ada anak gadis ya, remaja, tadi Pelunggu bilang keluar malam, iya dong. Kok nggak ditanya tuh sama orang tuanya? Tapi banyak yang nanya lagi, dokter lihat nggak ditanya? Iya, karena orang tuanya lagi di luar negeri bekerja. Ada orang tuanya berpisah, bercerai. Yang satu sudah punya keluarga misalnya tuh. Terus yang ngurus ini siapa? Kakek neneknya. Yang kakek neneknya fokus juga untuk hal yang lain. Sehingga apa? Banyak pengabaian di sana. Neglected ini yang sering memicu remaja-remaja kedepannya akan mengalami masalah mental emosional, bahkan bisa menjadi gangguan jiwa. Nah, poinnya yang mau saya sampaikan di sini, mungkin ini bisa nanti jadi bahan pemikiran kita para orang tua di rumah, adalah satu, kelekatan. Anak remaja itu memang ada fase tumbuhnya. Jadi banyak yang tanya di beberapa di Instagram saya, Dok, kapan sih tepatnya saya menempatkan, kapan saya harus otoriter gitu sama anak, kapan saya harus agak demokratis sedikit, kapan saya harus permisif. Nah, kalau yang otoriter itu memang harus full. Di bawah 13 tahun, anak harus tahu mana boleh, mana tidak, mana benar, mana salah. Jelas,
one way terus, satu arah terus, memberikan full apa yang berdasarkan agama apa, mencuri itu nggak boleh loh, bisa ditangkap polisi. Kemudian dari norma adat, ini loh adat-adat kita, budaya Sasak kita misalnya. Nah, kemudian naik dari 13 sampai dengan 15 sampai 18 tahun itu lebih ke dua arah. Jadi terkadang pada fase ini mereka ingin apa? Ingin mendapatkan banyak informasi. Kok dia boleh, kok kakak nggak boleh? Kok teman kakak boleh keluar mana, kok kakak nggak boleh? Nah, orang tua perlu memberikan banyak sekali penjelasan tentang itu. Nah, titip mungkin melalui podcast ini orang tua di rumah mulailah untuk banyak bicara, yang diedukasi lebih banyak anak sendiri gitu ya. Terkadang kita sudah aktif, energi sudah habis di luar, begitu sampai rumah udah teler, anak bertanya udah nanti kamu udah sana dulu. Atau terkadang diberikan smartphone, diberikan HP. Akhirnya banyak informasi yang dia dapat tanpa filter, tanpa edukasi dari kita, dapat dari media betul, misinformasi Dr. Amira. Nah, yang ketiga, kalau permisif yang diberikan tanggung jawab itu ya udah ketika sudah kematangan mentalnya di atas usia 18 tahun sudah terbentuk. Nah, itu bisa diberikan tanggung jawab. Nah, makanya banyak sekali remaja yang mulai merantau. Nah, seperti saya lihat kasus ini kan saya nggak tahu jalan, berarti ini kemungkinan perantau gitu. Nah, ketika perantau ini ada kegamangan di situ. Nah, pertanyaannya adalah salah satu yang jadi masalah dalam riset yang saya lakukan di Fakultas Kedokteran, mahasiswa itu bermasalah di tahap awal itu ada dua, satu adaptasi dan yang kedua motivasi. Nah, ini dua hal yang sering menjadi dampak pada mahasiswa. Untuk di kedokteran ya saya belum riset untuk mahasiswa yang lain. Ternyata perbedaan kultur, perbedaan budaya, perbedaan ritme lingkungan mereka dari daerah datang ke kita itu sering menimbulkan masalah-masalah kesehatan jiwa. Salah satu memunculkan itu tadi galau, gamang, nggak tahu harus ngobrol sama siapa. Saya nggak tahu bagaimana sih cara saya berteman di kampus, bagaimana sih saya bisa diterima, apalagi sudah muncul masalah interpersonal. Kalau saya perhalus interpersonal, kalau biasa berkemilean. Nah, masalah ini kan sering menjadi hal yang dibicarakan. Salah satu kasus yang diangkat dalam kasus Agus kan dia membuka aib-aibnya. Ketika kita bicara tentang aib-aib tadi, ini kan ada super ego yang terlepas. Ketika mereka akan melakukan aib, berarti ada bentengnya yang sudah jebol di situ. Agama dia lawan, ya, aspek adat dan budaya juga sudah sempat. Nah, sehingga dia berusaha untuk menutupi, masuklah si Agus ini untuk mengkorek-korek. Nah, dalam seseorang remaja itu memang penyimpanan informasi itu tidak sama ketika kita dengan orang dewasa. Itu benar-benar security-nya cukup beberapa lapis. Tapi kalau remaja yang sudah trust dan ingin, ini kan beban lama ya. Jadi anak remaja tuh kalau bikin kesalahan tuh nggak tenang hidupnya gitu. Berbeda kayak koruptor kan, gitu agak ya, jadi mau ditanya dengan pendekatan apapun agak susah untuk terbuka. Nah, kalau remaja ini ketika dapat trust, dia akan open. Begitu kebuka aibnya, ini yang bisa digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menekan itu. Bahkan mungkin bukan seksual saja yang bisa dibutuhkan, bisa munculnya dalam bentuk finansial, setoran, pemerasan. Itu yang bisa berkembang. Nah, itu sehingga peran orang tua dalam mendampingi anak remajanya tumbuh itu satu, pembentukan ini super ego itu super ego. Karena orang tua ada cerewetnya, enggak, ini proses pembentukan nih. Tapi dilihat kapan kita one way, kapan kita ngasih informasi. Kalau udah remaja nggak bisa begini. Ya nggak bisa, dia udah mau argumentasi. Jadi kita ubah sistemnya. Jadi mulai dua arah gitu. Jadi bapak ibu di rumah sudah mulai tanya bagaimana problemnya, ada masalah gini, kita kasih jalannya. Tapi kalau dia masih di bawah 13 tahun udah kasih ini boleh, ini enggak, ini boleh, ini aturannya mami di rumah nih kayak iya begitu. Wow, Pak Dokter Amira, ini melihat perkembangan yang begitu menasional, bisa jadi kalau saya memprediksi bisa saja nanti masuk jadi perhatian internasional. Saya sangat yakin, cuman tinggal menunggu waktu aja kalau Yesus ini gitu. Kalau melihat itu dan terjadinya di wilayah Mataram, saya tidak menyebut pemerintahnya ini, nggak ada kaitannya. Tapi bagaimana kita sebagai warga di sini? Jadi tentu Pak Dokter kan berbicara, nggak mungkin dah kita mau terjadi lagi. Ada lagi kasus-kasus. Bagaimana sebetulnya pencegahannya nih, Pak Dokter? Iya, ini tadi yang dikatakan oleh Pak Dokter Diatmika juga. Ya, jadi banyak faktor. Ya kita mau sebut tadi orang tua dan lain-lain. Iya. Upaya-upaya pencegahan itu kalau kita di kedokteran itu pasti namanya kausa kan?
kita mengobati itu berdasarkan kausa selain simptomatik. Simptom itu gejala, kita obati gejalanya, kita cari penyebabnya. Makanya saya bilang kasus Agus ini bisa jadi seperti fenomena gunung es yang iceberg fenomen namanya ya. Jadi yang muncul sedikit sebenarnya ya numpuk di bawah, yang mau bersuara sedikit padahal harus sepertinya banyak. Bisa jadi kan. Dan bukan tidak menutup kemungkinan Agus adalah salah satu orang yang melakukan tindakan pelecehan seksual. Tapi tindakan-tindakan yang lainnya mungkin banyak juga oleh kawan-kawan. Ya, kembali lagi, beliau ini adalah manusia normal. Ingat, selama dia tidak terjadi gangguan secara mental ya. Kalau fisik itu biasa ya, anggap seperti normal. Nah, ini kita harus kembali kepada kausanya. Ya, banyak faktor penyebab secara individualnya. Oke. Kalau kita kembali ke secara individualnya tadi, super ego namanya di situ, ada yang karena disabilitasnya itu dia melakukan kompensasi terhadap hal yang berbeda-beda. Secara individunya bisa terjadi gangguan secara mental. Behaviornya, perilakunya itu berkaitan juga dengan kondisi fisik. Kompensasi yang dilakukan berbagai macam tadi ya, bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif ya. Itu bisa Nah, kembali lagi ke penyebab yang lebih luas lagi apa? Tadi faktor masyarakat kita. Masyarakat kita dengan adanya tadi isolasi sosial itu, diskriminasi itu menyebabkan apa? Reaksi di dalam pikiran, otak, perilaku mereka itu tadi bisa timbul upaya saya kemarahan saya nih. Pelampiasan saya macam-macam di situ, muncul di situ. Kemudian kita bisa melihat lagi kasus ini berdasarkan apa? Pendidikan tadi yang selalu saya katakan. Ya, jangan lupa pendidikan itu adalah modal kita. Ya, pendidikan agama, pendidikan secara umum, ya itu penting sekali. Itu bisa mempengaruhi. Maka kita tarik ke belakang itu penyebab-penyebab itu. Salah satu yang terakhir adalah selalu kita ini hidup di dalam norma hukum. Kita selalu, mohon maaf tadi, permisif. Itu menurut saya hal juga yang menimbulkan dua sisi, bisa positif bisa negatif. Permisif, terlalu permisif dengan kondisi tadi, dengan kondisi kawan-kawan disabilitas, seolah-olah kita benarkan apapun yang dilakukan, itu menyebabkan orang merasa apa? Saya kan tidak apa-apa karena saya ini disabilitas. Jadi saya itu nanti pasti diampuni, pasti dimaafkan, pasti tidak orang percaya bahwa saya itu melakukan perbuatan itu di tahap awal. Akhirnya muncul apa yang dilakukan oleh Agus? Playing victims. Dia seolah-olah berposisi sebagai korban. Korban. Iya kan, betul. Karena dia apa? Dia justifikasi dirinya. Saya ini tidak bisa apa-apa loh. Saya tidak bisa pakai baju. Saya tidak bisa buka. Saya tidak bisa apa-apa. Saya diurus oleh ibu saya. Bagaimana mungkin saya melakukan itu? Nah itu kan. Itu apa? Karena kita terlalu permisif. Kita terlalu oh iya nih, kita toleransi nih, kita tolerir. Menurut saya kita dengan adanya kasus ini, sampai saya tulis di situ, langkah aparat silahkan ya, supaya ini menjadi pembelajaran. Pembelajaran itu siapa? Pelajaran untuk masyarakat kita sendiri, bahwa semua orang itu bisa terjadi. Ini kata Jaban Napi, selain ada ini juga ada kesempatan ya kan? Nah di situ. Kemudian kita lihat dari sisi perspektifnya si disabilitas. Jangan nanti yang disabilitas terlalu permisif itu. Harus paham bahwa semua orang di mata hukum sama-sama, tidak memandang itu. Dan ingat, di dalam Undang-Undang Kekerasan Seksual pasal 23 tidak bisa diselesaikan di luar pengadilan. Ya, jadi dia harus mempertanggungjawabkan ini secara hukum. Itu kasus anak-anak. Nah, kalau enggak, ya mau enggak mau. Jadi kawan-kawan yang disabilitas harus mulai sadar ya bahwa saya itu secara hukum itu sama. Jadi tidak ada permisif lagi, dan ini saya kira pelajaran penting. Itu sehingga ke depan upaya-upaya kita juga ingin supaya pendidikan itu dilakukan secara inklusif. Selain pemenuhan hak itu, kita harus juga memberikan kesadaran, wawasan bahwa Anda berada pada batasan hak dan kewajibannya ada. Nah, ke depan kita juga butuh psikiater, psikologi klinis untuk tetap mendampingi kasus ini. Dan saya kira ini juga pembelajaran bahwa setiap kasus-kasus yang melibatkan disabilitas, hak di dalam undang-undang disabilitas itu adalah melakukan pemeriksaan.
apakah itu memang ada kaitannya secara mental. Ya, karena disabilitas itu ada fisik, ada mental, ada sensorik, di situ banyak ya. Disabilitas itu jenisnya. Kemudian dibuktikan lagi. Ingat, ada pembuktian. Kalau memang tadi itu saya sudah mengatakan pintar ya. Harusnya tidak lagi, tapi kita tetap akan mengacu nanti harus ada pemeriksaan, bisa jadi nanti kan itu supaya kita membuktikan, karena itu adalah hak disabilitas loh untuk dilakukan kesehatan mentalnya, pemeriksaannya. Ini kaitannya apa? Teman-teman psikiater sangat penting di situ untuk melakukan pemeriksaan. Sehingga apapun itu dalam kehidupan kita ini sebenarnya aspek kesehatan itu harus diperhatikan. Tidak hanya orang mencari kerja, masuk sekolah, bagaimana dilakukan pemeriksaan fisik dan mental, penting di sana. Sehingga pendidikan, kemudian peran dari tenaga kesehatan itu harus masuk dari lini yang paling rendah, mulai dari sekolah-sekolah. Kita mulai dari SMP sekarang ya. Bisa jadi di semua lini besok kita harus masuk supaya apa? Orang tahu batasan hak dan tanggung jawab itu ada. Wow, ini Pak Dokter Diapika nih. Jadi saya melihat sekarang ini bahkan dari pendamping ya, tadi malam saya WA juga sama Pak Joko. Ya, sama Pak Joko pendamping para korban. Beliau masih sedang intens sekali mendampingi. Bahkan yang sekarang yang menjadi perhatian adalah para korban ini. Artinya dari entah berapa jumlahnya, tapi yang jelas ketika tampil di media juga kan nggak akan secara sosial dia akan ada penghakiman untuk dia. Karena orang tetap memandang negatif, tetap menyalahkan gitu. Nah sebetulnya dari psikiater nih, ini kan justru tantangan berarti di korban. Bagaimana satu menumbuhkan mental, recovery-nya bagaimana sehingga dia bisa normal lagi. Ini butuh perjalanan panjang. Nah apa yang mungkin dalam waktu dekat ini sebagai psikiater ini yang bisa disarankan kepada korban? Iya, baik. Sebenarnya kalau untuk fase pemulihan yang pertama satu kan kita lihat identifikasi dulu. Sebenarnya korban itu sudah dalam level apa saat ini. Yang paling sering kalau untuk masalah kesehatan jiwa kan pasca trauma itu ya. Saya melihat ada korban yang misalnya muncul di media gitu ya. Ini mohon maaf bukan berarti saya tidak terlalu tertarik ketika korban dimunculkan gitu untuk membuka fakta, tetapi komentar-komentar netizen itu saya khawatir itu akan, apalagi umurnya ini kan masih dewasa abada 20-19 gitu. Ketika mereka membaca itu kata-kata dari para netizen yang memojokkan mereka gitu, itu akan terdampak di kondisi psikis dari mereka. Nah ini akan memperlambat proses pemulihan, karena yang paling pertama kita akan siapkan itu tidak mungkin langsung mempersiapkan dia kembali ke masyarakat, tapi satu aspek biologisnya dulu ya, karena ketika orang sudah terpapar stres yang besar, suatu trauma yang besar, maka ada elemen di otak yang mengalami penurunan. Itu kalau kita biasa nyebutnya kadar serotonin. Yang paling sering memunculkan gejala-gejala seperti trauma, post PTSD kalau bahasa kita, ada depresi di situ, bahkan ada kecemasan yang berlebihan. Nah, ini yang diintervensi dulu. Sehingga kemudian baru kita bisa melihat kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Ketika kebutuhan dasar itu terpenuhi, agak panjang itu untuk mempersiapkan dia kembali ke komunitas atau keluarganya. Jadi kalau saya memperhatikan di kasus ini mungkin kita kan banyak sekali ya yang mau mendampingi gitu ya. Saya lihat di media semua berikrar akan mendampingi. Harapan kami sih itu hal yang baik. Mudah-mudahan memang benar-benar terjadi pendampingan. Karena saya mau spill sedikit bahwa ini kasus yang mungkin viral, tapi banyak kasus viral juga yang tidak. Mohon maaf saya nggak tahu sampai sekarang kelanjutan dari para korban itu pendampingannya sampai mana. Contoh kasus santriwati yang di Sekotong ya, di salah satu pondok, mungkin Pelunggu pernah membaca. Saya nggak tahu kelanjutannya sampai apa, pendampingannya bagaimana, situasinya bagaimana, dan itu hilang. Sehingga apa? Ini kan adik-adik, apalagi itu umurnya masih muda banget, itu masih aliyah kalau nggak salah. Ya, itu sehingga pendampingannya bagaimana untuk mempersiapkan korban, bagaimana untuk mengantisipasi kedepannya untuk masa depan mereka. Nah, sehingga kolaborasi, saya harapnya sih kolaborasi. Kita punya banyak sekali instansi. Kolaborasi tidak akan pernah bisa one man show untuk pendampingan itu, dan bagaimana saya melihat bahwa itu yang mungkin kurang. Lebih banyak ingin memunculkan spots masing-masing gitu, tapi tidak membuat satu sistem yang bisa mendampingi para korban sampai dengan pemulihan hingga bisa kembali lagi ke komunitas.
Tapi sedikit mungkin titip, jangan ada stigma dan diskriminasi terkait teman-teman disabilitas karena mereka sudah berjuang sangat yang aktif di komunitas, bahkan membantu masyarakat tuh banyak banget ya. Jangan karena kejadian ini masyarakat menjadi menstigma mereka. Betul sekali, karena mereka sudah cukup banyak yang berhasil untuk memunculkan karya-karya mereka di masyarakat gitu. Bahkan saya juga beberapa kali ikut kegiatan dengan mereka yang sangat luar biasa, bahkan bekerja sama dengan luar negeri untuk apa? Untuk sebenarnya memberdayakan lagi masyarakat kita yang notabene-nya tidak disabilitas gitu. Jadi mungkin jangan seperti lagi pesan dari Dr. Emir, saya meresapi sekali ini oknum. Jadi fokus di kasus hukumnya saja gitu, dan harapannya masyarakat bisa lebih bijaksana lagi melihat teman-teman kita yang disabilitas gitu. Tidak semua seperti itu. Banyak harapan nih masyarakat Nusa Tenggara Barat khususnya ya. Jadi Ses, sebagai closing statement ya, kita minta singkatnya dari Pak Dr. Emirat apa yang bisa disampaikan. Ya baik, jadi sebagai closing saya menjelaskan bahwa kenapa saya menulis itu bagian dari perspektif yang berbeda. Dan saya sengaja menimbulkan kebingungan di situ juga. Supaya apa? Supaya ada bahan pemikiran kita. Biar semua. Kemudian serenung semua. Nah, jadi begini. Saya katakan di situ bahwa ini adalah oknum. Jadi kita tidak menjustifikasi, tidak mengejudge kelompok saudara-saudara kita yang disabilitas. Banyak hal-hal positif. Makanya saya sampaikan kemungkinan penyebabnya tadi ya. Jadi kita fokus bahwa ini adalah penyelesaian, dan saya menaruh harapan sebenarnya jangan pandang ini adalah disabilitasnya, tapi kasusnya diselesaikan ya. Kebetulan saya pelakunya adalah disabilitas, silahkan dilanjutkan. Terhadap korban kita harus berimbang ya, tidak perspektif kita tadi kasusnya kita berikan hak-hak terhadap disabilitasnya dipenuhi ya kan. Terhadap korban pun jangan lupa. Kita pesan saya jangan terlalu memblow up dari sisi korban. Cukup korban itu menyampaikan di dalam BAP, di dalam keterangan kepolisian, tidak perlu terlalu diekspos memunculkan orang dan lain-lainnya. Saya kira begitu. Karena apa? Beban psikologis yang akan ditanggung itu besar. Kita tidak berada pada posisi itu dan kita tidak pernah tahu bagaimana rasanya berada di posisi itu. Karena pemulihan secara psikologis itu mohon maaf lebih susah daripada secara fisik. Orang secara fisik patah tulang bisa dioperasi selesai lihat, tetapi secara mental tidak. Karena apa? Itu secara mental itu tidak bisa dokter diagnika langsung otomatis, karena itu pertumbuhan secara emosional psikologisnya itu mereka yang bisa melakukan kompensasi sendiri, sehingga agak panjang di situ. Nah, sehingga kita, kalau saya sendiri, beberapa kawan-kawan selain dokter diagnika dan kawan-kawan psikiater dalam dokter jiwa, teman-teman psikolog klinis sudah menawarkan diri, kami akan mendampingi. Ya, kalau memang dibutuhkan kami dampingi. Tetapi saya selalu katakan jangan kita terlalu blow up terhadap korban. Kita silent, cukup mereka itu sudah meluapkan ya hal ini, dan kita buktikan salah satu yang menyebabkan orang bisa melakukan peredaman terhadap emosionalnya adalah dengan diberikan keadilan. Berupa apa? Itu kepastian hukumnya bahwa pelaku ini diberikan hukuman yang memang layak diberi. Saya kira itu adalah bentuk yang perlu kita cara support juga ya, bukan hanya langsung secara emosionalnya, tetapi bagaimana memberikan kepastian hukum terhadap kasus ini. Itu adalah salah satu cara kita untuk memberikan dukungan terhadap anak korban. Kepastian hukum kata kuncinya. Pak Dokter lihat. Iya, statement apa yang bisa disampaikan. Saya mau memberikan mantra ya, mantra untuk mencegah dan menjaga anak remaja kita tidak menjadi korban ya. Yang pertama, melihat lebih jauh ya, melihat lebih jauh pada fase mana mereka tumbuh kembangnya, pada fase apa, melihat apakah mereka ada kesulitan apa tidak dalam proses pembentukan kemampuan prososialnya. Yang kedua, mendengar lebih dalam ya, berusahalah untuk mendengar lebih banyak tentang apa saja yang mereka mau sampaikan, apa kendala mereka. Berusaha untuk lebih mendengar ya. Jangan berdakwah terus ya, mendengar, karena banyak hal yang mau disampaikan. Dan mantra terakhir, terhubung lebih dekat. Walaupun anak merantau misalnya, usahakan untuk selalu konektif. Ada namanya tenaga digital
teknologi handphone dengan terhubung lebih dekat, maka kelekatan akan terus terbina sehingga anak lebih mudah untuk bertanya, untuk mencari perlindungan seperti itu. Wow, sahabat IS Podcast sangat luar biasa. Banyak hal yang bisa kita ambil ini, terutama bagi para orang tua. Nah, ini justru kami banyak menitip pesan di sini. Bagaimana kita mengambil bagian nih sebagai orang tua justru agar menghindari hal-hal ini terjadi lagi. Kasus ini sudah ditangani oleh APH. Kita berharap tentunya penegakan keadilan semua akan bisa ini untuk membantu menumbuhkan mental para korban. Nah, ini yang paling diperlukan. Mengenai hak-hak Agus sebagai disabilitas akan dipenuhi juga oleh undang-undang, dan yang ditetapkan sebagai tersangka ya, ini juga akan mengalami proses hukum. Oke, jumpa lagi di IS Podcast pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.